Motomobi. Iya, yes, ya. Nggak pencet enter ya. Om, tolong pencetin enter om. Om, pencetin om. Kasih om. Ya, itu adalah cuplikan dari channel baru kami, yaitu Mas Mobi. Tes bed kami meliputi tes kamera, perbandingan dengan flagship, tes suara, dan kadang kami penasaran isinya. Silakan klik di lambang i di atas itu, atau cek di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel Mas Mobi. Itu S-nya ada 2. Anda akan terhibur. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Wah, mobil ini pertama kali direview di Motomobi. Kami dapat pinjaman mobil tes brand new ini dan masih belum ada terlihat di jalan raya. Dan yang paling penting adalah kami lebih dulu daripada Fitra Eri. Itu jarang terjadi. Ini adalah BMW 6 Series GT. Tepatnya ini adalah BMW 630 GT. Apakah itu GT? GT adalah Gran Turismo kepanjangannya. Yes, macam game balap. Kami sempat mencari di Google apa artinya Gran Turismo ini. Artinya adalah High Performance Model of Automobile. Model mobil yang berperforma tinggi. Apa benar? Tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan jawabannya. Yang pasti tinggi adalah dimensinya, karena ini lebih tinggi daripada BMW sedan. 6 merupakan angka di antara 5 dan 7. Jadi memang berukuran antara 5 dan 7. Namun jangan salah sangka karena nomornya genap. Yang biasanya untuk BMW itu adalah untuk yang agak berbeda. Misalnya seri 2, seri 4, seri 6, dan seri 8. Wah, ini seri 8 kalau sudah keluar nanti pasti keren sekali. Intinya adalah yang kekupe-kupean, kecuali yang pakai kata-kata Gran Turismo atau Active Tourer atau Grand Tourer. Jadi ini adalah BMW seri 6 yang tidak bisa dibilang ini seri 6, karena seri 6 biasa itu lebih ke sport, ke kupe-kupean. Kata-kata GT ini jadi macam pembengkakan. Dulu BMW ada seri 5 GT, namun mungkin karena bentuk yang belum terbiasa dilihat membuat seri 5 GT kurang laku di Indonesia. Kami suka semangat BMW untuk GT-GT-an ini. Mereka malah melanjutkan dengan seri 6 GT, yang seri 5 GT di discontinue. Jadi bisa dibilang generasi sebelumnya seri 6 GT ini adalah seri 5 GT. Kenapa BMW begitu semangat? Biasanya karena kompetisi. Namun yang terdekat ini adalah kompetisinya dengan Mercedes-Benz CLS Shooting Brake atau rem tembak. Tapi ini bentuknya tidak sama. CLS lebih seperti wagon, seri 6 GT lebih seperti MPV tanggung. Mengisi gap. Industri zaman sekarang, para produsen banyak akal untuk bisa jualan banyak. Seri 6 GT ini sebenarnya untuk mengisi gap kekosongan antara seri 5 dan seri 7. Yes, MPV tanggung, seperti itu yang cocok. Bentuknya jauh lebih bagus daripada seri 5 GT, tapi mata tetap perlu pembiasaan untuk bentuk ini. Walaupun menurut kami lumayan cukup keren. Apa karena ini merek BMW? BMW ini mempunyai tampang macam seri 5, namun sedikit membengkak. Lebih mirip seri 7 mungkin. Belakangnya macam seperti hatchback, tapi tidak. Station wagon, tapi tidak. Ya, ini Gran Turismo. Sayang sekali dengan body kit yang luxury. Kalau yang M Sport pasti jauh lebih keren, seperti ini. Namun kalau yang M Sport harganya bisa hampir nyenggol seri 7. Padahal sebenarnya platform itu sama dengan seri 7. Maksudnya bukan sama, mendekati seri 7. Jadi macam seri 7 yang dimurahkan. Dan platform ini pernah dapat penghargaan. Kemudian yang menarik di belakang ini adalah spoiler. Bisa keluar sendiri di atas 120 km per jam. Dan bergerak-gerak sudutnya tergantung kebutuhan. Bisa manual dipencet dari dalam juga, tapi langsung di sudut yang maksimal. Namun apabila Anda mencuci mobil, sebaiknya spoiler dikeluarkan juga secara manual untuk membersihkan daun-daun.
Knalpotnya 2 kanan dan kiri. Kalau yang M Sport knalpotnya lebih gagah, dan itu knalpot asli, bukan kosmetik. Dan ini kami benci sekali. Sedang di lampu merah tiba-tiba ada motor nyelip-nyelip nyenggol bumper, kemudian kabur melesat cepat. Untung bisa hilang. Apabila Anda pengguna motor, jangan seperti itu. Kalau tidak sengaja, bertanggung jawablah, setidaknya minta maaf. Dan lihat ini, kaca belakangnya besar sekali. Ya memang ini bergaya macam hatchback, namun kenapa pula tidak ada wiper belakangnya? BMW Adaptive LED. Ada 12 LED. Jauh sekali bisa menjangkau kegelapan. Dan ini kalau auto high beam dinyalakan maka akan, dan ini bisa menyebar pula macam fog lamp. Kidney grill yang menurut kami agak kebesaran ini bisa membuka tutup sesuai kebutuhan angin masuk ke radiator. Namun ini kami merasa agak kurang cocok dengan velg chrome 20 inch ini. Mungkin kalau mobilnya warna gelap akan lebih cocok. Depannya bannya 245/40, velgnya 20, dan belakangnya belang 275 tebal 35, velg 20. Bannya ini lebar-lebar sekali macam mobil sport. Oh iya, kami lupa bilang kalau ini kode bodinya G32. Hanya beda 2 digit dengan G30, yaitu seri 5 sedan. Beda 2 digit juga untuk mewakili mungkin pembengkakannya. 630 berarti bermesin setara 3000 cc. Walaupun sebenarnya ini bermesin 2000 cc. Yang membuat setara itu adalah turbo. Kami suka turbo. Ini kami juga jual kaosnya di Wikipedia. Agak aneh terdengar, ini adalah seri 6 dan 4 silinder. Mobil ini memiliki wheelbase lebih panjang daripada seri 5, yaitu 3,70 meter. Dan yang spektakuler adalah panjang totalnya 5,091 meter. Wah, ini benar-benar hampir sepanjang seri 7 yang long wheelbase. Kemudian interiornya. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi dan Om Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Oh iya, sebelum ke dalam kita lihat dulu kuncinya. Kuncinya ini besar seperti umumnya BMW zaman now. Namun kami curiga ini adalah Android device yang punya fungsi banyak. Selain ada tombol buka tutup kunci dan buka tutup bagasi, oh iya, ada satu tombol lagi untuk menyalakan lampu tanpa membuka kunci. Berfungsi sekali untuk mencari mobil kita di parkiran. Ini tombol kecil di samping untuk menyalakan layar. Kemudian geser ke atas untuk unlock. Di atasnya ada posisi kunci terbuka atau terkunci, jam, dan baterai. Yes, baterai dari kunci. Jadi melalui kabel USB kunci ini harus di-charge beberapa hari sekali. Halaman pertama ada status kunci dan jendela. Halaman kedua ada status kendaraan dan lampu. Halaman ketiga ada sisa kilometer tersisa dari bensin yang tersisa. Penting apabila Anda sering melakukan touring yang jauh-jauh. Kemudian halaman keempat ada preconditioning setting. Jadi melalui remote ini Anda bisa set kapan Anda merencanakan untuk berangkat. AC akan mendinginkan kabin. Jadi begitu Anda masuk mobil, mobilnya sudah dingin. Settingan ini ada yang sekali aja dan ada juga yang rutin, bisa di-set sampai ke hari-harinya. Namun, satu hal yang kami benci pada remote ini adalah ukuran dan beratnya. Wah, ini kunci besar sekali memang, yang sebaiknya disimpan di tas saja. Ya, ini juga sudah wireless, maksudnya keyless. Lihat ini, lampu proyektor menyorot ke bawah. Bukan logo BMW, tapi ini yang lebih berguna, macam yang di seri 7 kami lihat. Jadi seperti karpet yang mengarah ke pintu. Lebih elegan kalau logo, tapi kalau yang ini lebih berfungsi. Wah, lihat ini, pintunya frameless untuk keempat pintunya, dan juga soft closing atau populer disebut di Indonesia adalah pintu sedot atau vakum. Namun ada satu kelemahan yang agak luar biasa. Kaca belakangnya tidak bisa terbuka penuh, masih tersisa sangat amat banyak. Perasaan ini pintu belakang besar, kenapa pula tidak habis dibukanya kacanya. Namun begitu masuk ini seperti masuk apartemen. Luas sekali. Apalagi didukung dengan panoramic roof yang luas tanpa batasan sama sekali, full kaca. Interiornya ini sangat tidak asing. Dashboardnya sangat mirip dengan seri 5, namun ya lebarnya seperti seri 7.
Namun tinggi platformnya seperti BMW X yang SUV. Semua yang dimiliki seri 5 ada di sini. Di dalam mobil ini semua isinya adalah kemewahan dunia. Dan BMW seperti biasa banyak sekali yang bisa dijelaskan, sampai bingung mulai dari mana. Oke, suasana malamnya dulu. Lihat ini, banyak ambient light yang bisa diganti-ganti warnanya. Hampir sesuai suasana hati. Namun pilihan warnanya tidak terlalu banyak, sehingga suasana hatinya tidak bisa banyak-banyak pilihan. Instrumen clusternya seperti umum BMW Zaman Now. Kenapa Zaman Now terus? Dengan full LCD dengan ornamen lingkar-lingkar jadi macam gadget biasa. Ini bisa berubah-ubah sesuai driving mode-nya yang dipilih, atau bisa diatur sesuka hati juga, tapi ya tetap berbentuk 2 dial besar. Ada MID yang bisa diubah-ubah dengan tombol di ruas sen. Di bawahnya ada tombol auto high beam, tapi ini ruas sen sudah kembali seperti konvensional lagi. Jadi seperti mobil biasa. Biasanya BMW atau Mini itu dia akan kembali ke posisi semula habis ngesen. Maksudnya dalam posisi ngesen. Combination switch sebelah kanan seperti biasa untuk urusan wiper. Kemudian untuk kesenangan jempol, di setir jempol kiri pengotoran cruise control, dan di kanan untuk urusan audio. Ini biasanya kebalik dengan mobil Jepang. Kemudian seperti biasa umumnya mobil Eropa, di sisi kanan sini ada pengontrolan lampu-lampu dan ada autonya. Dan ada lampu parkirnya. Lampu parkir ini jarang digunakan di Indonesia. Malah kalau misalnya dipakai, tukang parkir malah manggil kita lagi untuk kasih tahu kalau lampunya belum mati. Kemudian door panelnya. Yes. Ini mewah dan banyak empuk-empuk. Ada untuk kontrol jendela-jendela, spion dan tirai belakang. Nanti kami bahas lagi mengenai tirai ini. Kemudian ini dia saatnya BMW iDrive. Layar besar di tengah yang dikontrol oleh putar-putaran besar dan tombol-tombol khas BMW dan Mini. Ini tidak akan kami bahas secara detail. Kalaupun kami bahas, mungkin akan ada di vlog Om Mobi kalau sempat syutingnya. Dan ternyata memang tidak sempat. Oh iya, ada kamera mundur dan parking sensor yang detail. Andai ada kamera 360 di sini. Padahal ini sudah dilengkapi dengan gestur jari yang butuh latihan untuk menggunakan. Berguna biasanya untuk membesar kecilkan volume audio. Karena memutar-mutar jari itu dianggap lebih mudah dibandingkan dengan memutar-mutar volume atau pencet tombol di setir ini. Bicara soal audio, mobil ini audionya Harman Kardon yang suaranya lumayan enak. Kemudian AC-nya. AC-nya ini mengontrolnya benar-benar mirip seperti seri 7 dan ada wangi-wangiannya. Membuat suasana berbeda di dalam kabin. Ada 2 pilihan wangi-wangian dan bisa di setel seberapa intens nyemprotnya. Dan seperti umumnya mobil Eropa, sirkulasi AC harus dipencet terus setelah nyalain mobil. Namun dia tidak membuka sendiri karena ternyata ada menunya. Dan agar udara tetap terjaga bersih dalam kabin, ada ionisasi. Kami tidak mengerti ini apaan, intinya mungkin membersihkan udara. Kemudian di konsol tengah itu ada iDrive khas BMW dan shifter khas BMW dan tombol-tombol driving mode. Ini adaptif, maksudnya mobil akan menyesuaikan diri. Driving mode kombinasi yang tepat seperti apa untuk Anda. Ada tombol traction control dan stability control. Parking sensor juga ada. Dan ini untuk menaik turunkan mobil karena suspensinya mobil ini adalah air suspension. Kemudian ini ada tombol spoiler. Rem tangannya menggunakan jari, bukan otot. Dan ada tombol auto hold. Apabila Anda berhenti di lampu merah atau macet, malas menahan rem, kalau Mercedes-Benz dapat dilakukan dengan menekan agak dalam pedal rem. Dan kalau ini beda, kami lebih suka yang Mercedes. Di tengah atas sini ada untuk kontrol panoramic roof-nya. Dan lampu-lampu kabin seperti biasa, standar lah. Oh ya, kepraktisan. Kepraktisan di depan sini lumayan enak. Di pintu itu ada laci besar dan bisa untuk naruh botol minum yang besar. Di depan shifter ada tempat penyimpanan handphone karena ada wireless chargingnya. Sangat berguna kalau handphone Anda sudah ada wireless chargingnya. Dan ada colokan USB. Dan ini sepertinya khusus untuk kunci besar itu. Ada 2 cup holder yang cukup ketat menahan cupnya. Dan ada 12 volt power outlet yang dipasang 2 buah colokan USB oleh BMW. Ini bagus sekali colokan USB-nya. Konsol tengah bisa dibuka. Di dalamnya sebesar ini. Ya, kecil untuk ukuran mobilnya. Ada colokan USB juga di dalam sini.
Sekarang BMW kelihatannya sudah tidak lagi memasang docking handphone di sini. Baguslah. Kemudian lacinya yang tidak terlalu besar karena ada botol parfum mobilnya di situ. Kemudian joknya. Joknya ini canggih macam seri 7, di mana kalau disentuh akan men-trigger sensor untuk tampilan di layar. Ini mungkin berguna untuk Anda yang tidak biasa, agar tidak salah sentuh. Yes, salah sentuh itu memang akan berakibat fatal. Pengaturan lumbar supportnya ada, dan ada pengaturan leg support untuk Anda yang berpaha panjang. Dan ini untuk membuka sempitkan kebaketan jok. Yes, ini macam side support, tergantung seberapa gemuk Anda. Kami lupa bilang bahwa mobil ini serasa sangat lebar di dalam, sehingga tidak bisa dekat-dekat dengan pasangan Anda. Kalau mau dekat-dekat, naik Ayla saja. Wah, kami sudah tidak sabar nyetir mobil ini. Dengan tombol start stop engine, dan itu di bawah tombolnya ada auto start stop yang sangat amat kami benci. Dan ini walaupun sudah dimatikan akan timbul lagi setelah kita parkir dan mengunci mobil. Ini bukan pertama kalinya kami nyetir seri 6 GT, karena kami sudah pernah nyetir mobil ini di Singapura yang ada pada video BMW i3 Motomobi. Kemudian kesan pertama nyetir mobil ini di Jakarta adalah, selain kesenggol motor tadi, adalah sunyi. Kekedapannya lumayan luar biasa. Padahal ini kaca pintunya frameless. Biasanya kaca frameless itu kekedapannya agak payah, dan ini luar biasa bagusnya. Pada saat nyetir, apabila Anda set jok terlalu rendah, maka Anda merasa pilar A ini terlalu besar, agak menghalangi pandangan. Ya, solusinya memang tinggal menaikkan jok. Kemudian handlingnya. Mungkin karena mobil ini besar, kami merasa kurang direct setirnya, walaupun di mode sport yang setirnya memberat sedikit. Suspensinya untuk mode comfort itu sangat nyaman, namun ban run flat ini sangat amat mengganggu kenyamanan. Dan ban ini lumayan berisik. Bannya berisik ya? Air suspension pada mobil ini adaptif untuk axle depan dan belakang. Jadi apabila di set mode adaptif, suspensi bisa menyesuaikan kondisi jalan dan gaya berkendara. Namun di mode comfort agak sedikit limbu. Kalau di mode sport, kelimbungan itu langsung terobati. Namun mobil berubah langsung jadi keras sekali. Sangat terasa kalau di jalan beton perubahannya. Suspensi ini yang tadi kami bilang adalah air suspension, jadi mudah untuk diatur kekerasannya dan ketinggiannya. Kemudian radius putarnya. Yes, mobil ini radius putarnya agak kurang banyak, karena memang mobil ini panjang. Kurang lebih hampir sama dengan seri 7 radius putarnya. Kemudian bagaimana dengan tenaganya? Dulu waktu kami tes di Singapura tuh agak terasa kurang bertenaga, tapi kalau di Indonesia ini biasanya berubah rasanya karena jalannya tidak selebar di Singapura. Yang ini kami terasa agak berat di RPM bawahnya, RPM rendahnya. Namun di RPM tinggi ya terasa torsinya. Berkat turbo, tenaga yang dihasilkan itu adalah 258 horsepower dengan torsi maksimal 400 Nm yang disalurkan ke roda belakang melalui gearbox 8 speed yang menurut kami sangat halus. 0 ke 100 dapat diraih dalam 6,3 detik, kata yang buat mobil. Lalu apabila Anda sedang asik-asik ngegas, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan sehingga harus ngerem mendadak. Dan kejutan ini juga ada di seri 5 saat kami coba di Jepang, yaitu panel plastik di bawah sini, sisi kanan pedal gas, yang membuat nyangkut sepatu. Ini bukan nyangkut yang tidak bisa lepas, mudah juga ngelepasnya, namun nyangkut yang cukup mengejutkan, bikin panik, yang seharusnya tidak terjadi pada brand sebesar BMW. Kalau remnya tidak perlu dipertanyakan lagi, ini adalah mobil Eropa dan bukan kelas yang murah. Jadi mobil ini untuk nyetir sendiri masih enak, namun ya agak terlalu besar. Kalau kami lebih suka nyetir seri 5 dibanding dengan mobil ini. Kalau nyetir mobil ini hanya untuk weekend ya masih oke. Sebenarnya mobil ini spesialnya bukan di kursi supir atau depan. Yang paling luar biasa itu adalah di belakang. Ini adalah di belakang posisi nyetir kami dan masih sangat amat luar biasa leganya, lebarnya.
Ini dengkul sama jok depan masih bermusuhan jauh sekali. Dan headroomnya masih sangat amat lega sekali. Apabila kami duduk di kiri dan jok depan dimajukan habis, maka keluasannya akan seperti ini. Macam seri 7. Ya mungkin seri 7 yang short wheelbase itu seperti ini. Apabila Anda merasa jok ini terlalu tegak, Anda masih bisa senderkan lagi secara elektrik. Ini macam seri 7. Namun ya tidak bisa bergerak banyak senderannya, hanya terbatas segini. Namun jok ini enak, dan lihat ini headrestnya, ada bantalnya, dan ini luar biasa empuknya. Dapat dipastikan mudah untuk tidur dengan mimpi indah di belakang ini. Namun menurut kami lebih enak kalau joknya ini sedikit lebih tinggi lagi agar pas dengan kaki. Ini jok bawahnya ini. Apabila di belakang sini bertiga, seperti normalnya sedan rear wheel drive, ada polisi tidurnya. Karena di baliknya ada kopel untuk menyambung daya putar dari mesin ke gardan belakang. Maksudnya dari gearbox ke gardan. Ada armrest dengan 2 buah cup holder yang bisa di setel untuk cupnya sebesar apa. Dan ada tempat untuk nyimpen handphone. Remote. Ini adalah remote untuk layar yang lumayan besar. Apa saja fungsinya? Hampir sama dengan apa yang ada di layar depan. Namun ini layar bukan touchscreen, jadi semua dikontrol melalui remote-nya. Di belakang sini ada 4 lubang AC yang dikontrol dari bawah sini. Mobil ini AC-nya 4 zone, jadi penumpang belakang tidak saling berkelahi untuk suhu ruangan. Nah, kemudian bagasinya. Ini judulnya GT, jadi ya pasti lega sekali. Dan betul, sangat amat lega. Ini pas sekali untuk jalan-jalan lintas pulau atau hanya sekedar nganter ke airport. Untuk ke Eropa berminggu-minggu, jadi muat koper banyak. Atau apabila Anda mau kabur dari rumah, mobil ini bisa menghemat biaya hotel. Karena jok belakangnya kalau dilipat yang bisa secara elektrik, maka Anda bisa tidur berdua. Ini kabur dari siapa kalau berdua? Luar biasa luasnya bagasi mobil ini. Dan ada kotak P3K juga. Dan ada power outlet untuk menyimpan handphone rahasia. Overall, mengenai BMW seri 6 GT, tepatnya 630 GT, merupakan mobil yang pas untuk Anda yang pakai supir di weekdays dan duduk di belakang karena luas sekali. Dan apabila weekend nyetir sendiri karena mobil ini BMW, nyetirnya enak. Mobil ini merupakan pengisi kekosongan untuk Anda yang terlalu kaya untuk beli seri 5 dan terlalu miskin untuk beli seri 7. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Om Mobi dan Motomobi berikut dengan tombol loncengnya apabila belum. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan follow juga sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Dan apabila Anda percaya bumi itu datar, Anda tinggal zoom out. Bulat, bukan datar.